Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Candu IPA Education. Ceria, asik, nambah ilmu dengan ulasan Kak Arisa Junia. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, serta share juga ke teman-temannya. Ini adalah video pembelajaran untuk kalian yang ada di kelas 7 Kurikulum Merdeka. Kita mulai di bab pertama terlebih dahulu. Pada bab pertama, ada materi tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Di kehidupan manusia yang semakin berkembang, mendorong para ilmuwan sains untuk menciptakan penemuan-penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana cara para ilmuwan itu menciptakan sesuatu? Baik, kalian akan lebih paham setelah kalian belajar lebih jauh tentang materi ini. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas di bab ini. Nah, yang pertama, apa itu sains? Kemudian, yang kedua, kita akan bahas tentang laboratorium IPA. Yang ketiga, merancang percobaan. Kemudian, yang terakhir adalah tentang pengukuran. Di video kali ini, kita akan fokus membahas terlebih dahulu tentang apa itu sains. Sebelumnya, Kak Arisa mau tanya dulu nih. Kalian ketika di SD sudah belajar kan tentang energi, misalnya tentang energi bunyi, kemudian tentang cahaya, ada juga belajar tentang listrik, tentang tumbuhan dan hewan, serta tentang tata surya. Masih ingat nggak kalian? Masih ya? Jadi, materi-materi itu ada kaitannya dengan bab yang kita bahas. Materi itu ada di pelajaran apa coba? Ya, dalam pelajaran IPA. Jadi, dalam kata lain, sains itu adalah IPA. IPA adalah sains. Nah, topik-topik dari sains atau IPA itu sangat luas dan ada di mana-mana. Jadi, sekarang kita akan mencoba mempelajari satu persatu cabang-cabang dari ilmu sains. Nah, cabang ilmu sains yang pertama adalah biologi. Biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi itu sendiri mempunyai banyak cabang. Yang pertama, zoologi yang mempelajari tentang hewan atau binatang. Dan yang kedua, botani yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang ketiga, entomologi yang mempelajari tentang serangga. Dan yang keempat, mikrobiologi yang mempelajari tentang makhluk hidup kecil. Adapun cabang ilmu sains yang kedua adalah fisika. Nah, fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena dan gejala alam, sifat benda yang ada di sekitar kita, seperti perpindahan dan energi. Nah, adapun fisika itu sendiri mempunyai cabang ilmu. Yang pertama, yaitu mekanika yang mempelajari tentang gerak benda. Yang kedua, elektronika yang mempelajari tentang listrik dan magnet. Dan yang ketiga adalah optik geometris yang mempelajari tentang alat-alat optik. Nah, cabang ilmu sains yang ketiga adalah kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang materi, yaitu terbuat dari apa materi itu, terbuat dari apa bahan itu, sifatnya bagaimana, dan bahannya terjadi di dalam suatu reaksi kimia. Nah, adapun kimia sendiri ini memiliki cabang-cabang ilmu. Yang pertama yaitu farmasi, membahas tentang obat-obatan. Kemudian radiokimia yang mempelajari tentang zat radiokimia. Selanjutnya yaitu kimia organik yang mempelajari tentang bahan kimia pada makhluk hidup. Yang terakhir adalah kimia anorganik yang mempelajari tentang bahan kimia pada makhluk tak hidup. Nah, adapun cabang ilmu sains berikutnya yaitu geologi. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perubahannya.
Adapun geologi ini mempunyai cabang ilmu yang pertama yaitu vulkanologi yang mempelajari tentang gunung berapi. Yang kedua yaitu seismologi yang mempelajari tentang gempa bumi dan kemudian paleontologi yang mempelajari tentang fosil. Kemudian berikutnya cabang ilmu sains, yaitu astronomi. Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda yang ada di langit itu dipelajari di ilmu astronomi ini, termasuk matahari, terjadinya gerhana, komet, asteroid, dan lain sebagainya. Cabang ilmu sains yang terakhir yang kita pelajari adalah ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ilmu ekologi ini juga membahas tentang masalah-masalah lingkungan, misalkan masalah tentang polusi udara, kerusakan lingkungan, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, serta juga membahas tentang kepunahan makhluk hidup. Baik, itu tadi cabang-cabang ilmu sains yang telah kita pelajari. Sekarang, kalian sudah yakin bukan bahwa sains itu ada di mana-mana? Coba kalian perhatikan contoh ini yang dimulai dari diri kalian sendiri. Kemudian, lingkungan, sekitar, adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan, adanya udara, adanya listrik, serta adanya cahaya. Adanya makanan, adanya gerhana matahari, adanya asteroid, adanya planet, bahkan hal-hal yang di luar angkasa itu pun merupakan sains. Jadi, sains itu ada di dalam diri kita dan ada juga di sekitar kita, yang juga digunakan di dalam berbagai bidang pekerjaan, bisa dari seperti dokter, guru, perawat, arsitek, pilot, petani, dan masih banyak lagi. Jadi, bisa kita simpulkan, sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan dunia fisik. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi perkembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Ilmuwan sains melakukan percobaan dan eksperimen. Percobaan itu bisa dilakukan di dalam laboratorium atau bisa dilakukan di alam sekitar kita. Misalkan di hutan, di pantai, di laut, di danau, di dalam kapal, di dalam pesawat, bahkan di luar angkasa sekalipun. Nah, salah satu contoh ilmuwan terkenal itu adalah Albert Einstein. Siapa sih yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Einstein ini ilmuwan sains yang sangat jenius yang terkenal di dunia. Albert Einstein ini ilmuwan yang mendalami di bidang ilmu fisika. Tidak hanya di luar negeri saja dan di dunia saja, di dalam negeri pun ada banyak sekali ilmuwan sains. Bahkan ada juga sampai terkenal di kancah dunia internasional, yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau mengharumkan nama Indonesia berkat ahlinya di bidang kedigantaraan. Selain itu, masih banyak lagi ilmuwan sains yang terkenal seperti Galileo Galilei, Thomas Edison, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi ini, coba kerjakan beberapa soal berikut. Bisa di-stop dulu ya, lalu kerjakan. Baik, kalau sudah selesai, kalian bisa diskusikan hasil jawaban kalian itu dengan guru kalian di sekolah atau dengan teman-teman kalian. Terima kasih yang telah menonton dan mengikuti video ini sampai akhir.
Stay tune terus ya di channel YouTube ini. Di sini akan membahas tentang video-video pembelajaran IPA SMP dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Thank you for watching.